Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita membaca kitab Tuhfatul Akhyar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di halaman 137. Syekh mengatakan fadlu dzikri wat tahmidi wat tahlili wat tasbihi wat du'a. Ini adalah hadis-hadis atau penjelasan fadilah, keutamaan az-zikri, zikir, ut-tahmid, membaca alhamdulillah, ut-tahlil, membaca la ilaha illallah, ut-tasbih, dan membaca subhanallah, wad-du'a, serta berdoa. Keutamaan, penjelasan keutamaan berzikir dan berdoa. Wa thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratin, telah sahih dari Rasulullah SAW ya, hadis yang sangat banyak, tadullu ala fadli dzikri wat tahmidi wat tahlili wat tasbihi wat du'a wal istighfar, menunjukkan akan keutamaan ya membaca alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, ya, berdoa, beristighfar, memohon maghfirah, ampunan kepada Allah, kulla waqtin, ya, setiap waktu, wa fi tarafayil laili wan nahar, dan di penghujung ya malam dan siang, atau di pagi dan petang hari, wa fi idbar salawatil khams ba'da salam, demikian pula selesai dari salat wajib yang 5 sesudah salam. Nadzkuru ba'dhaha, kami akan sebutkan sebagian hadis-hadis tersebut ya. Dan ini adalah kaidah bahwa menetapkan fadilah suatu amal harus berdasarkan dalil syar'i. Menetapkan satu fadilah atas menetapkan fadilah atas amalan itu harus berdasarkan dalil syar'i. Famin dzalika, di antara hadis-hadis itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarridun. Sabaqa al mufarridun, telah menang mereka para al mufarridun. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil mufarridun? Wahai Rasulullah, siapakah al mufarridun itu? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Al-mufarridun itu adalah mereka-mereka para lelaki yang senantiasa ya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslimun fi sahihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini keutamaan ya, keutamaan berzikir, bahwasannya itu merupakan tanda ya kemenangan ya seseorang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya dalam hal itu sama antara
muslim ataupun muslimah. Beliau juga bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'un la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, rawahu muslimun. Ahabbul kalam, ya, ucapan yang paling dicintai ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala arba'un, ada 4. Ya, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. La yadhurruka, tidak bermasalah bagimu, bi ayyihinna bada'ta, dengan, ya, yang mana saja dari 4 ucapan itu bada'ta, engkau memulai. Yang pertama, subhanallah, subhanallahi, ya, subhanallahi, ya, yang maknanya adalah aku bersungguh-sungguh mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala cacat, aib dan kekurangan. Bacaan tasbih. Walhamdulillah, dan bacaan alhamdulillah. Ya, aku mengakui bahwa segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, zatnya, ya, perbuatannya, sifat-sifatnya, nama-namanya, hukum-hukumnya, ya, takdirnya dan balasannya. Allah Maha terpuji dalam segalanya itu. Wala ilaha illallah, dan yang ketiga ucapan la ilaha illallah, ucapan tahlil. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wa ghairu in ubida fa bi batil, selain Allah Subhanahu wa taala apabila diibadahi maka batil, tidak berhak. Wallahu akbar, dan yang keempat, bacaan yang keempat, ucapan yang keempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allahu akbar. Bacaan Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala Maha lebih besar dari segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala Maha lebih besar dari apa saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha lebih besar dari apapun. Rawahu Muslimun, hadis ini riwayat Al-Imam Muslim. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada tanzihullah, ada pensucian Allah Subhanahu wa taala, ada i'tiraf bi alhamdulillah, ya, bi Allah Subhanahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, mahmudun, Maha terpuji, dan ada pengakuan tauhid serta takbir, pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslimin aidha an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala, dan di dalam sahih Muslim juga an Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala, beliau menuturkan, jaa Arabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seorang, ya, Arab nomaden datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ia berkata, alimni kalaman aquluhu, ya, ajarkan kepadaku sebuah bacaan yang akan aku ucapkan. Qal, maka Nabi SAW berkata mengajari orang tersebut, ya, ini diantara hal yang membahagiakan para sahabat itu adalah kalau datang orang Arab nomaden, karena orang Arab nomaden ini akan tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, dan jawaban Rasulullah SAW itu menjadi ilmu bagi mereka, bagi para sahabat saat itu. Ya, ini juga, ya, niat baik yang ada dalam hati seseorang itu mempengaruhi ilmu dan hidayah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Lau alimallahu fihim khairna asma'hum. Ya, dalam hati orang Arab nomaden ini ada kebaikan sehingga dia menginginkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya. Ya, maka dia bertanya. Ya. Kul, katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wala haula wala quwwata illa billah al-azizul hakim. Ya.
Katakan, bacalah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah wahdahu, satu-satunya, la syarikalahu, tiada satupun sekutu baginya. Wahdahu ini adalah taukid isbat, taukid illallah, dan la syarikalah ini taukid nafi, mempertegas la ilaha. Makna la ilaha sama dengan la syarikalah, tidak ada satupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada satupun sekutu dan hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala wahdahu, satu-satunya. Pengakuan terhadap tauhidullah. Allahu akbar kabira. Allah Subhanahu wa taala maha lebih besar di atas segalanya. Takbir, pengagungan Allah Subhanahu wa taala, wa rabbaka fakabbir. Walhamdulillahi katsira. Ya. Dan segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, pujian yang banyak sekali. Pujian yang sangat banyak. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha terpuji, zatnya, ya, perbuatannya, sifat-sifatnya, nama-namanya, hukum dan takdirnya serta balasannya. Wa subhanallahi rabbil alamin, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segala cacat, aib dan kekurangan. Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul alamin, yang menciptakan dan mengatur seluruh makhluk, yang menciptakan dan mengatur serta menguasai seluruh makhluk. Maka selain Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah al-alamin, semuanya adalah makhluk. Wala haula wala quwata, dan Rabb tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk mencakup, ya, tarbiyah ammah, ya, yaitu Allah menciptakan dan mengatur, menguasai seluruh makhluk, dan tarbiyah khassah, yakni selain Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengatur dan menguasai, Allah juga, ya, memberikan keimanan, memberikan hidayah, tumakninah, ya, kepada siapa di antara makhluknya yang dia kehendaki. Tarbiyah khassah ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Wala haula, tidak ada daya, tidak ada satupun daya, wala quwwata, tidak pula satupun kekuatan, illa, kecuali billah al-azizil hakim, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Al-aziz adzul izzah al-wasi'ah al-balighah, maha pemilik kewibawaan yang sangat besar, al-hakim lagi dzul ihkam, ya, lagi maha sempurna, ya, lagi maha sempurna, maha bijak, dzul hikmah al-wasi'ah al-balighah. Ya, al-hakim itu memiliki dua makna, ya, dzul ihkam dan dzul hikmah, ya, al-balighah. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, ya, dalam segala sesuatunya, ataupun dzul hikmah, maha bijak dalam segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dalam dirinya, ya, sifat izzah dan sifat, ya, hikmah wal ihkam. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dalam dirinya, menggabungkan dalam dirinya sifat, ya, kewibawaan, keperkasaan dengan sifat apa? Hikmah, bijak, dan, ya, ihkam, ya, sempurna dalam, ya, melakukan segala sesuatunya. Berbeda dengan makhluk, terkadang makhluk itu memiliki wibawa tetapi tidak, ya, tidak bijak, tidak sempurna, ya. Terkadang dia bijak tapi tidak perkasa, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kewibawaan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Ini bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Arab nomaden tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Faqala, orang itu bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna haula, ya, bacaan-bacaan itu li rabbi, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bacaan-bacaan itu puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Famali, lalu untukku apa? Ya,
Bacaan-bacaan tadi itulah puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu untukku dapat apa? Maka Nabi SAW berkata, mengajarkan kepada orang nomaden tadi, kul bacalah Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya. Allahumma ya Allah, ighfirli. Ya, curahkanlah maghfirahmu kepadaku. Ya. Warhamni, dan curahkan rahmatmu kepadaku. Ya. Permohonan ampunan apabila digandengkan dengan permohonan rahmat, maka maknanya permohonan ampunan itu dari dosa-dosa yang telah berlalu. Sedangkan permohonan rahmat agar dijaga tidak mudah berbuat dosa di masa yang akan datang. Berbeda apabila disebut sendiri, ya, permohonan ampunan tanpa disertai dengan permohonan rahmat. Ya, maka ya, permohonan ampunan di situ maksudnya ya di masa yang lalu dan yang akan datang. Ya Allah, curahkan maghfirahmu dan rahmatmu kepadaku. Wahdini, berikan hidayah kepadaku. Hidayah yang diminta oleh seorang muslim, oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu mencakup ya hidayah di dunia maupun di akhirat. Mencakup ya hidayah berupa petunjuk hidup sampai ajal menjemput, ya, kemudian berupa ilmu, ya, berupa bimbingan, al-irsyad, penjelasan ilmu dan bayan dan bimbingan. Kemudian berupa at-taufiq, pertolongan untuk mengikuti kebenaran, mengikuti ilmu dan mengamalkannya. Kemudian yang keempat, hidayah di akhirat nanti untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga permohonan wahdini, ya Allah berikan kepadaku hidayah, ini mencakup hidayah yang kamilah, mencakup hidayah yang sempurna, mencakup hidayah yang sempurna. Ya, di dunia maupun di akhirat, untuk kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Warzuqni, dan ya berikan rizki kepadaku, berikan rizki kepadaku. Fabtahu indallahir rizqa. Kalau minta rizki, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ya Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala itu Maha pemberi rizki. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini melainkan rizkinya ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan dalam hadis ini kepada Badui tadi, kepada orang Arab nomaden tadi, ya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk wasilah untuk memohon ampunan, rahmat, hidayah dan rizki. Ya. Dan madar, ya, poros kebahagiaan manusia itu adalah di sini. Ya, poros kebahagiaan manusia itu adalah apabila dia mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat darinya, mendapatkan hidayah dan rizki yang mencukupi atau bahkan rizki yang berlebih. Itu poros kebahagiaan. Itu poros kebahagiaan manusia, mendapatkan ampunan atas dosa dan kesalahannya, mendapatkan rahmat, kasih sayang untuk masa depannya, mendapatkan hidayah yang sempurna dunia maupun akhirat untuk perkara duniawi maupun ukhrawi ataupun diniahnya, dan mendapatkan rezeki ya. Dan itu ya, untuk mendapatkan itu, mendapatkan poros-poros kebahagiaan itu adalah dengan ia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah asbab, ya, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, kemudian mengakui kelemahan dirinya di hadapan Allah. Ini adalah asbab, adalah sebab-sebab orang mendapatkan poros kebahagiaan tadi. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, bukan satu hal yang tercela seorang hamba meminta rezeki, meminta kaya bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Diajarkan oleh Nabi SAW agar meminta hidayah,
meminta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta al-afaf, meminta ya kehormatan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iffah, kehormatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meminta kaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hal yang tercela. Ya. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kaum sufi, tercela meminta kaya kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah, gak punya malu dan sebagainya. Tidak. Rasul SAW mengajarkan kepada umatnya, pada para sahabatnya, ya, agar meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an juga demikian, fabtaghu indallahir rizqa wa'buduhu washkurullah. Ya. Wa qala aidan alaihi salatu wassalam, ini hadis riwayat Muslim tadi ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Wa qala aidan alaihi salatu wassalam, dan beliau alaihi salatu wassalam juga bersabda, al-baqiyatus shalihat, al-baqiyatu as-shalihat. Ya, bacaan yang kekal pahalanya, as-shalihat serta soleh kandungannya. Ya, lafadz dan kandungannya. Al-baqiyatu, bacaan-bacaan atau amalan yang kekal pahalanya, as-shalihat, lagi soleh, lagi baik lafadz maupun kandungan maknanya. Apa itu? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan hauqalah. Tasbih berisikan ya pernyataan kita ini mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala cacat, aib dan kekurangan. Tahmid berisikan kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, Allah terpuji. Tauhid, tahlil berisikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takbir berisikan ta'zim, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta hauqala wala haula wala quwwata illa billah, pengakuan bahwa segala daya dan kekuatan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya itu lemah, tidak memiliki daya dan kekuatan sedikit pun tanpa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa menyombongkan diri? Kharajahun Nasa'i, hadis riwayat al-Imam An-Nasa'i, Wasahahu Ibnu Hibban wal Hakim, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, yakni disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, dan beliau mensahihkan sanadnya min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, musnad Abu Sa'id Al-Khudri nomor 11.316. Ini oleh Nabi SAW, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Disunahkan untuk memperbanyak keutamaan, memperbanyak zikir ini. Ini disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Ya, bacaan-bacaan yang akan kekal pahalanya dan soleh lafadz serta kandungan maknanya. Seorang muslim itu diajari oleh Nabi SAW agar senantiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, yang berpahala. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma amila ibnu adam amalan anjalahu min azabillahi min dzikrillah. Subhanallah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma amila, tidaklah beramal siapa ibnu Adam, manusia, amalan amal apapun, tidaklah manusia beramal amalan apapun, anjalahu, yang lebih menyelamatkan dia, ya, min azabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala, min, dibandingkan zikrillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan manusia dari azab Allah dibandingkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalamnya ada tauhid, ada kalimat tahlil, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir,
ya, dan ada puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini faedah bahwa ya, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebab keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW ketika menghadapi ya cobaan yang berat, ya musibah yang berat, beliau yafza ila zikr, ya beliau ya segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kharajahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan At-Tabarani dalam Mu'jamul Kabir bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya, sanad hasan artinya hadis ini bisa diamalkan, bisa diterima. Bisa diamalkan, bisa diterima. Amalan yang paling menyelamatkan manusia dari ya azab Allah hanyalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah merupakan al-baqiyatus shalihat, amalan yang pahalanya terus mengalir, yang masuk kategori amal saleh, lafaz maupun kandungan maknanya saleh. Zikir juga merupakan apa? Merupakan sebab dikabulkannya doa, sebab turunnya kebahagiaan, maghfirah, rahmah, hidayah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan zikir juga merupakan habul kalami ilallah. Zikir kepada Allah merupakan ya ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau menuturkan, qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khair lakum min infaqi adh-dhahabi wal fiddah wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum ya wa yadribu a'naqakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat dalam rangka untuk mengambil perhatian mereka, supaya mereka perhatian dengan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara uslub metode pengajaran ya dengan bertanya jawab kepada mereka, bertanya untuk ya mengambil perhatian mereka supaya mereka perhatian. Ala akhbirukum, maukah aku beritahukan kepada kalian bi khairi a'malikum, amalan kalian yang terbaik, wa azka inda malikikum, amalan kalian yang paling bersih, paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'iha fi darajatikum, amalan yang paling mengangkat, meninggikan derajat kalian, wa khairul lakum min infaqiz dzahabi wal fiddah, amalan yang lebih baik bagi kalian dibandingkan mensedekahkan emas dan perak, wa khairul lakum min an talqaw aduwakum, dan amalan yang lebih baik ya, dan yang lebih baik dibandingkan kalian ketemu dengan musuh-musuh kalian, fatadribu unuqahum, di medan perang lalu kalian menebas leher mereka, wa yadribu anaqakum, kemudian mereka juga menebas leher kalian. Maukah aku beritahukan kepada kalian ya, maukah aku beritahukan kepada kalian hal tersebut ya, ini keutamaan ya. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah, maka tentu mau wahai Rasul, maka Rasul mengatakan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan yang terbaik. Ya, dalamnya ada tahlil, ada tahmid, ada tasbih, ada takbir, dan masih banyak lagi. Ya, ada bacaan Al-Qur'an. Amalan yang paling bersih di sisi Allah, amalan yang paling mengangkat derajat. Ya. Amalan yang lebih baik dari menginfakkan emas dan perak, lebih baik dari
berjihad fi sabilillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Imam Ahmad tuh, Tirmidzi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dan At-Tirmidzi. Ya, dalam As-Sunan. Wa Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang sahih. Subhanallah. Ya, itu tadi keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ringan tetapi pahalanya besar. Oleh karena jangan sampai kita terlewatkan darinya. Nasallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.